Akhir ini kan isu yang tidak sedap ini menimpa Pekalongan dengan beberapa kasus di BMT. Saya tidak perlu sebut namanya. Terus mungkin dong ono wonge sih. Sing lawas nemen ya ono, sing rada lawas ono, sing anyar njebluk ono. Meh kok. Jadi ini memang fenomena yang luar biasa. Ternyata mengelola keuangan itu tidak mudah. Maka perlu sebuah effort yang cukup kuat antara pengurus, pengawas, pihak manajemen untuk bersinergi menjadi satu, sehingga perlu dikawal ini. Karena uang yang Bapak Ibu terima itu bukan uang sisa, Pak. Uang yang Bapak Ibu kelola itu bukan uang sisa dari anggota, karena anggota KRL belum tentu. Terkadang ada uang-uang drama yang dia siapkan untuk kepentingan jangka panjang anaknya, yang disiapkan untuk keperluan-keperluan yang mungkin kalau dicangkut dengan alam pikir sederhana tidak mungkin. Saya harus nabung, dan nabungin pada tempat yang tidak tepat kan kasihan. Itu yang hari ini harus kami ingatkan sehingga tidak terjadi berulang-ulang. Kalau secara praktis, Pak, secara praktis, koperasi itu aman ketika dia mampu menyelenggarakan rapat anggota tahunan selesai. Yang pertama. Yang kedua, SHR dibayarkan lunas tanpa sisa, itu berarti rampung sudah. Pengurus, pengawas, dan manajemen lulus ujian etapa tahap pertama. Hanya masalahnya sekarang, permasalahan itu muncul ketika kemudian regulasi mengatur itu. Ada rambu-rambu yang tidak boleh dilewati, Pak. Maka kalau dalam sepak bola itu kan harus ada kipernya, ada backnya, gitu kan? Ada defendernya, ada liberonya, ada strikernya. Nah, sama, Pak. Kita juga performa laporan keuangan kita harus seperti itu. Maka kalau Bapak Ibu baca di Permen nomor 8 tahun 2023 yang kemarin baru muncul itu, hari ini suku bunga simpanan dan suku bunga pinjaman kita dibatasi. Karena ada kecenderungan koperasi itu ugal-ugalan, Pak. Kadang memberikan bunga depositnya di atas 1%. Duitnya simpen. Maka kalau dia belinya harus 1%, risikonya jualnya pasti di atas 2%, karena ada margin serta biaya operasional. Nah, di permen ini secara gamblang disebutkan bahwa suku bunga pinjaman maksimal adalah 2% per bulan atau setara dengan 24% per tahun. Saya tidak akan bicara bagaimana pencatatan akuntansinya, karena itu masih debatable di antara kita, gitu ya. Dan untuk simpanan itu dibatasi sekitar 0,75% atau setara dengan 9% per tahun. Tidak boleh lebih dari itu. Lewat ini istilahnya ngeyel, monggo. Itu resiko ditanggung penumpang. Maka untuk memperkuat postur keuangan kita, yang perlu diingat adalah 3-4-3, bukan 4-3-3. 30% itu di modal sendirinya, 20% minimal, kalau bisa 30% dari aset. Kapital aset rasio kita harus berada di level itu. Sehingga ketika terjadi pengambilan besar-besaran kita masih kuat. Sementara kalau koperasi yang hanya franchise, satu orang ditunjuk untuk jadi manajer, beberapa orang jadi pengurus, pengawas, yang penting guru pelaku, polisi mana dari raya, saatnya nanti mengembalikan kita harus data-data kemana-mana, itu mulai masalah. Sudahlah, suatu saat pasti itu akan meledak. Maka posturnya tadi, kapital aset rasionya adalah minimal 20%, idealnya sekitar 30%. Empatnya apa? Empatnya adalah pinjaman dari lembaga keuangan, termasuk dari adalah LPDP, PIB, dan lain sebagainya. Silahkan maksimal dibatasi 40%. Nah, terakhir yang hati-hati, Pak. Simpanan jangka pendek
yang Bapak Ibu catatkan di laporan keuangan Bapak Ibu semua, yang terletak di neraca tadi adalah maksimal 30%. Permasalahannya sekarang, orang senang menerima simpanan Hari Idul Fitri itu berbondong-bondong, Pak. Semakin gede, semakin meyakinkan bahwa kita koperasi besar. Bahkan beberapa koperasi masih ada saja yang salah cara berpikir tentang konstruksi laporan keuangannya. Semakin besar aset kita, maka semakin membanggakan. Keliru, Pak. Bisnis sekarang tidak seperti itu. Maka berikutnya setelah formasi 343 tadi, sehingga Pak Indrisal saya minta tolong deh, jaga itu simpanan Hari Idul Fitri jangan sampai lebih besar daripada 30% dari hasil Bapak. Targetnya itu saja, maksimal 30%. Kalau hari ini asetnya tercatat berapa miliar? 50 miliar, maka simpanan hariannya harus mentok di angka sekitar 15 miliar. Pusing, Pak. Pusing, mengelola keuangan itu tidak mudah. Kalau tidak punya jejaring untuk menjaga likuiditas juga pusing. Apalagi ketemu balung. Hanya mau sore piye ora duwite, manajer takoni masuk iki. Berarti Pak. Lalu ketemu bis tidak menyelesaikan masalah. Maka perlu jejaring tadi. Bersyukur hari ini dari pihak PSI berkenan untuk hadir. Bukan untuk member ya Bu, tapi memang kita harus ada kerjasama itu. Lembaga keuangan kalau tidak ada kerjasama dengan lembaga jaring seperti ini, masalah. Nah, ini tidak selesai. Ini kan kiper dan defender kita, Pak. Konstruksi 343 itu. Jadi ada backnya itu jelas. Kalau jenengan berani tadi karya baru 6% ya Pak. 6% ya. Itu sama saja Bapak ikut Piala Dunia kipernya dari PS Leo. Itu ternyata lap-lapan betul jenengan. Lap-lapan Pak. Itu hari ini saya itu kadang gelisah. Sampai istri saya jadi pegawai negeri sejak tahun 98. Ya kalau dengan Pak Hakim kalah lah ya. Sudah berpuluh-puluh tahun ini saya merasakan saya nggak bisa tidur gara-gara pekerjaan. Saya dari dulu Pak pekerjaan itu metu sok kantor ora urus keluar Bali rumah ya sudah bertemu dengan keluarga bahagia. Tapi ini enggak, masalahnya bertubi-tubi. Dan sebagian melibatkan teman baik saya yang secara karakter adalah orang-orang yang saya yakin kebaikan hatinya, kejujurannya, tapi saya kurang profesional. Maka lembaga keuangan tidak hanya bisa diperoleh, tidak boleh hanya dikelola oleh orang-orang yang amanah saja, paham tentang agama saja, tapi juga harus dikelola oleh orang yang profesional. Yang betul profesional dan musik kok juga. Betul. Dan tidak hanya sampai di situ Pak, ya. Setelah kita bicara tentang konstruksi laporan keuangan, maka gelandang kita itu ada di NPL. Tadi sebutkan Pak Indrisal. Kalau saya ngulik-ngulik tadi laporan keuangan, alhamdulillah yang dilaporkan itu sudah di bawah 5%. Yang dilaporkan itu. Saya tidak ngomong kenyataan loh ya. Jadi kan perlu harus kritis itu. Benar di bawah 5%. Ya, benar. Mau kosong Pak, tidak salaman. Batal-batalan ya benar gitu. Benar, ini harus kita jaga loh Pak. Seperti di Pak Ketua sampaikan, itu akan menggerogoti sistem imunitas keuangan kita dari dalam. Itu kan HIV AIDS Pak. Antibodi kita sedikit demi sedikit gerogoti sedemikian rupa sehingga melemahkan. Dan kalau hari ini ada anggota, khususnya anggota pendiri atau anggota yang resolusi ini kok macet Pak, sewa pengacara somasi, jangan untuk kejam. Betul, saya sudah mulai menyerah teman-teman lembaga keuangan yang sudah mulai gede-gede aset sudah mulai miliar itu harus punya pengacara sehingga menyusun bagaimana
perjanjian pembiayaan itu nanti secara hukum biar kita kuat. Hari ini kan susah. Ada orang pinjam di tempat kita mau disita jamnya